Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu Fathi Makkah zadallahu tashrifa. Cerita Fathu Makkah, semoga Allah menambahi Makkah kemuliaan. Khuruju alaihi salam di Fathi Makkah wa nuzuli Maril Dhahran. Keluarnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam untuk menaklukkan Makkah dan singgahnya beliau di kampung Marud Dhahran. Wa raja Tabarani an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala qala. Kemudian berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasta'mala, dan beliau menjadikan amil, menjadikan pimpinan al-Madinah, di atas Madinah, sebagai wakil beliau. Ini sudah menjadi kebiasaan beliau, kalau keluar maka beliau akan pilih seorang sahabat untuk sebagai wakil beliau di Madinah. Wasta'amala, dan beliau telah menjadikan pimpinan untuk menggantikan beliau al-Madinah, di atas Madinah, Abaruhum min Kulthum bin Husain al-Ghifari, Abaruhum Kulthum bin Husain al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kharaja, dan beliau keluar dari Ashrin Ramadhana, dalam 10 hari yang telah berlalu, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi tanggal 10 Ramadan. Wasoma, maka puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasoma, dan puasa anas manusia ma'ahu, bersama Rasulullah. Hatta idza kana, hingga ketika Nabi ada bil Gadid, di dalam kampung Gadid, ma'in, yaitu sumberan air, baina Utsman wa Amaj, antara kampung Utsman dan Amaj. Afthara, maka beliau berbuka. Semua maudhu, kemudian beliau terus berangkat. Hatta nazala, sehingga beliau singgah Marud Dhahran, di Marud Dhahran. Bi 10,000, dalam 10.000 minal muslimin, dari orang-orang Islam. Wa alfin, dan 1.000 orang min Muzainah wa Sulaim, dari qabilah Muzainah dan Sulaim. Fa fi kulli qabaili, dan dalam setiap qabilah adatun, ada bilangan pasukan, wasilahun, dan senjata. Adatun itu ya bilangan yang banyak dari pasukan, maksudnya gitu. Ada bilangan yang banyak. Wa'aba, dan berangkat semuanya ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajirun al-ansar, muhajirun dan ansar. Lam yatakhallaf, tidak absen, minhum, dari muhajirun ansar, ahadun, seorang pun. Orang ngeri, orang tidak ikut. Lam yatakhallaf, tidak ikut. Tidak ikut semua berarti. Tajassus ru'asai Quraisy al-ahbar. Tajassusnya pimpinan Quraisy kepada berita-berita. Pimpinan Quraisy usaha mencari berita-berita. Tajassus, memata-matai keadaan di sekitar Mekah untuk mencari berita. Karena setelah orang-orang Quraisy itu menyalahi perjanjian Hudaybiyah, ya, dengan menyerbu qabilah yang ikut kelompok Madinah,
Maka orang-orang Quraisy ini dalam keadaan kekhawatiran gitu. Ini orang Islam ini bisa-bisa nyerbu ini karena kita sudah menyalahi perjanjian. Kemudian orang-orang Quraisy telah mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian. Tapi tidak ditanggapi oleh orang-orang Islam di Madinah itu. Dan orang Islam juga tidak mengatakan akan nyerbu. Orang Islam diam aja. Mengiyakannya tidak, menolak juga tidak. Sehingga akhirnya mereka kebingungan. Ini bisa-bisa orang-orang Islam ini akan menyerbu Mekah secara mendadak. Itu sudah diperkirakan oleh orang-orang Quraisy. Karena memang orang Quraisy sudah menyalahi perjanjian. Falamma nazala ketika singgah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradhahran, karena itulah pimpinan-pimpinan Quraisy pada memata-matai keadaan di sekitar Mekah, barangkali ada tanda-tanda adanya penyerbuan. Waqat umiyat telah disamarkan al-akhbaru berita-berita ala Quraisyin atas orang Quraisy. Disamarkan berita mengenai orang Islam menyerbu atau tidak itu disamarkan, maksudnya tidak, orang mereka tidak tahu kejelasannya ini bagaimana. Falam yati maka tidak datang kepada Quraisy dari Rasulullah SAW khabarun berita apapun. Apa mau meneruskan perdamaian, apa mau perang. Walam yadru dan mereka tidak tahu ma perkara huwa yang Rasulullah fa'ilun akan buat. Kharaja telah keluar fi tilkalati dalam malam itu Abu Sufyan ibn Harb wa Hakim bin Hizam wa Budil bin Warqa yatajassasun. Mereka cari-cari berita. Wa yang duru dan mereka melihat hal yajidun, apakah mereka menemukan khabaran berita ayasma'un atau mendengar dengan berita. Waqad kana dan telah ada Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu talaqa Rasulullah fi ba'd tariq, telah menemui Rasulullah di sebagian jalan, maksudnya sejalan menuju itu antara Mekah dan Madinah. Walaqad kana dan sungguh telah ada Abu Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muthalib, Abu Sufyan ibn Haris, bukan Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muthalib ibn Hashim, berarti ini Hashim. Wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah, Fatlaqiya keduanya telah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima dalam tempat bainal Madinah wa Makkah. Wal tamasa dan keduanya memohon aduhula bisa menghadap alaihi atas kepada Nabi. Fakalamathu maka telah berbicara dengan baginda Nabi Ummu Salamah fihima dalam mengenai Abu Sufyan dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maksudnya Ummu Salamah berbicara kepada Nabi agar Nabi mau menerima Abu Sufyan dan Abdullah bin Abi Umayyah. Karena Abu Sufyan ibnu Harith ini termasuk orang Bani Hashim tetapi memusuhi Nabi. Asal mulanya itu. Jadi kamu harus tahu bahwa Bani Hashim itu
100% yang mukmin, yang kafir semua membela Nabi semua, kecuali keluarganya Abu Lahab. Ada lagi satu orang yang memusuhi Nabi juga ini, yaitu ini orang Bani Hashim ini, Abu Sufyan ini, Ibnu Harith. Sehingga Nabi itu betul-betul sakit hatinya, disakiti dengan Abu Sufyan ini. Tapi dia telah datang untuk masuk Islam dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Faqalat, maka berkatalah Ummu Salamah, ya Rasulullah, Ibnu Ammika, ini adalah anak paman engkau, wa ibnu ammatika, dan anak bibi engkau, wa sihruka, dan keluarga dari istri engkau. Qala, rawi mengatakan, qala Nabi mengatakan, la hajat li bima, la hajat, tidak ada hajat li bagi aku bima, dengan dua orang itu. Saya tidak mau, la hajat li bima, saya tidak mau nemu itu. Saya tidak perlu dengan dia, saya tidak mau menemui dua orang itu. Amma ibnu Ammi, adapun anak pamanku Abu Sufyan, fahataka ngerti, maka dia telah merusak kehormatanku di Makkah, di Mekah. Wa amma ibnu ammati, adapun anak bibiku, maksudnya ya Abdullah bin Abi Umayyah, wa sihri, dan keluarga istriku, bahwa ladzi, maka dia itu adalah orang, qala yang berkata li kepada aku di Makkah, di Mekah, maqala, perkataan yang dia katakan. Jadi perkataan-perkataan yang sangat jahat. Ya, Abu Sufyan itu, Ibnu Haris itu juga merusak kehormatanku, karena dia ini penyair. Abu Sufyan bin Haris itu penyair, dan dia mengucapkan syair-syair yang merusak kehormatan Nabi. Nah, Abdullah ini juga berkata perkataan-perkataan yang jahat kepada aku. Falamma kharaja, maka ketika telah sampai berita, ketika telah sampai berita ilaihima, kepada keduanya, kepada Abu Sufyan dan kepada Abdullah ibn Abi Umayyah, bidzalika, dengan penolakan Nabi itu, wa ma Abu Sufyan, dan bersama Abu Sufyan, Bunayun, anak kecil lahu bagi Abu Sufyan. Faqala, maka Abu Sufyan mengatakan, wallahi demi Allah, layak dananna, sungguh pasti Nabi memberikan izin kepada aku, awala akhudan, atau pasti aku akan mengambil biyadi bunayya, dengan kedua tangan anak kecilku ini, hadza ini, sumalana dhabanna, kemudian kami akan pergi bila ardi, di muka bumi, hatta namu tam'atsyan, sehingga kami akan mati kehausan wa syu'anan, dan mati kelaparan. Jadi ini demonstrasi ini, siapa? Abu Sufyan ya. Pokoknya kalau Nabi enggak mau menerima saya akan bawa anak kecil saya ini, saya akan pergi terus sampai mati kehausan kelaparan. Walamma balagha, ketika sampai dalika, perkataannya Abu Sufyan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqalahum, maka Nabi telah terenyuh lahuma, karena keduanya. Suma adina lahuma, kemudian Nabi mengizinkan lahum kepada kedua orang itu. Fadakhala, maka keduanya masuk ke hadapan Nabi. Fa aslama, maka keduanya masuk Islam. Jadi Nabi itu kadang-kadang juga bersikap keras kepada orang-orang yang sudah berbuat tidak benar, kelewat batas, seperti Abu Sufyan dan
Abdullah bin Umayyah itu. Tapi juga akhirnya Nabi juga menerima juga. Jadi orang itu sebagai pimpinan tuh ya memang harus bersikap seperti ini kadang-kadang itu. Jangan orang berbuat salah itu langsung dimaafkan gitu aja. Nanti itu enggak. Akhirnya orang tuh jadi berani berbuat salah. Allah paling dimaafkan ya gitu. Maka orang itu harus jadi pimpinan, kadang-kadang orang itu harus ditegasi. Gak usah mulai kono minggat to kono lho. Bila irungmu wegah. Tapi nanti kok masih nekat aja Pak Kiai, saya ini ingin ngaji. Ya sono poso sik 2 bulan. Jadi harus begitu Kiai itu. Jangan orang salah dimaafkan. Akhirnya jadi kurang ajar. Dan kamu jangan salah paham. Oh, ini Kiai kok keras sekali. Orang salah-salah dikit sudah diusir. Karena kalau enggak diusir nanti nular kepada yang lain-lain. Jadi ini semua tindakan Nabi itu adalah ada hikmah. Jadi seorang pimpinan itu ya harus bisa tegas, tapi juga bisa memaafkan. Gitu. Karena kalau kamu sebagai pimpinan punya sifat terlalu lembut, akhirnya umat jadi rusak seenaknya sendiri. Tapi kalau kamu tuh punya sikap tidak mau memaafkan orang yang sudah punya kesalahan, umat akan jadi putus asa. Dan orang yang punya kesalahan kemudian dia punya keyakinan dia tidak akan dimaafkan, maka dia itu nanti tambah rusak gitu. Dengar kamu, ini hikmahnya. Jadi orang itu bisa tegas tapi juga bisa memaafkan. Kamu mimpin jamaah, kamu mimpin pesantren, madrasah harus punya sikap seperti ini. Baina tarhib wa tarhib. Orang itu harus bisa mengancam dan bisa menyemangatkan. Kalau ngancam tok, nanti akhirnya umat lari. Kalau memaafkan tok, akhirnya umat kurang ajar. Tapi kalau ausatuha, intinya umat itu bisa jalan. Targhibul Abbas Quraisyan yastaminuh. Targhibnya Sayyidina Abbas kepada orang Quraisy untuk minta jaminan keamanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazala ketika singgah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Marudharan, di kampung Marudharan qala Abbas wa sabaha Quraisy. Aduh, musibah paginya orang Quraisy. Masabaha Quraisy maksudnya aduh, hancur orang Quraisy. Wasabaha adalah perkataan yang dikatakan untuk memberikan peringatan bahwa akan terjadi musibah dekat. Wasabaha Quraisy, aduh, bahaya ini orang Quraisy. Bahaya dekat akan datang pada orang Quraisy. Ringkasnya gitulah bahasa Indonesia. Wallahi demi Allah la intahala. Sungguh bila masuk Rasulullah SAW ke Mekah, onwatan dengan kekerasan, onwatan dengan cara perang, qabla yastaminu, sebelum mereka minta jaminan keamanan kepada Nabi, innahu lahalaku Quraisy akhirad dar. Sungguh merupakan kehancuran orang Quraisy sampai akhir masa. Qala
Abbas mengatakan, fajalastu maka aku duduk ala baglati Rasulillah, atas bagalnya Rasulullah SAW. Bagal itu adalah peranaan dari kuda dan khimar. Ya, kuda dan khimar itu kalau dikawinkan anaknya jadinya bagal. Ini termasuk tunggangannya Rasulullah itu salah satunya bagal. Bagal itu ya dengan kuda itu agak kecilan dikit, dengan khimar agak besaran dikit. Dan bagal ini termasuk kendaraan yang terkenal kuat gitu untuk perjalanan-perjalanan jauh. Al-Baydha'i yang putih. Fakharastu maka aku keluar alaiha atas bagalnya Rasulullah. Maksudnya kenapa ini? Maksudnya jadi ini bagalnya Rasulullah itu semua orang Islam juga sudah tahu gitu. Sehingga ketika Abbas itu naik bagal ini, orang tidak akan ada yang berani ganggu. Orang Islam maksudnya. Karena Sayyidina Abbas ini juga pada waktu itu baru menyatakan masuk Islam, walaupun beliau sudah masuk Islam lama tapi sembunyi. Maka beliau masuk Islam ketika Nabi dalam perjalanan menuju Makkah. Kemudian Sayyidina Abbas itu bareng-bareng Nabi menuju Makkah. Kemudian beliau naik bagalnya Nabi ini. Fakharastu maka aku keluar alaiha atas bagal itu. Hatta jitu. Di zaman dulu itu mungkin tidak bisa kita bayangkan gitu. Jadi benda-benda milik Nabi itu sudah ma'ruf di kalangan para sahabat. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah untuk mengiklankan sesuatu perkara. Maka oleh Rasulullah dikasih tanda, terumpahnya Rasulullah dikasihkan pada Abu Hurairah. Ini sandal saya sebagai tanda kalau saya kamu ini utusan saya. Iklankan begini. Ya begitu juga ini. Nah, Sayyidina Abbas naik bagalnya Rasulullah supaya orang itu tahu bahwa ini perjalanan beliau dengan izin Rasulullah. Nah, kalau tidak dengan izin Rasulullah nggak mungkin dia naik kudanya Rasulullah, bagalnya Rasulullah. Hatta jitu hingga aku sampai al-Aroka, perkebunan Arok. Fakultu maka aku mengatakan, Lali atau lembah Arok. Yes. Lembah Arok namanya lembah itu. Hatta jitu hingga aku sampai al-Aroka lembah Arok. Fakultu maka aku mengatakan dalam hatiku, La'ali mungkin aku al-qaba'ul hattabah, sebagian orang-orang pencari kayu, al-sahibal labanin, atau orang yang punya susu, auda hajatin, atau orang yang punya hajat, yaitu yang dia akan datang Makkah yang Makkah. Fayuhirohu maka memberitahu kepada ahli Makkah bimakani Rasulullah, dengan tempatnya Rasulullah SAW. Fayastaminuhu maka mereka minta jaminan aman kepada Rasulullah. Qabla yadkhula, sebelum Rasulullah masuk ke Makkah munwatan dengan cara perang.
Sayyidina Abbas ini pergi dengan bakalnya Rasulullah ke lembah Arok dengan harapan dia akan ketemu orang yang cari kayu atau orang yang punya susu. Punya susu maksudnya apa ini ya? Orang-orang yang punya kendaraan yang punya susu, punya unta, punya gitu, yang akan dibawa ke Mekah. Atau orang yang punya hajat ke Mekah sehingga bisa memberitahu kepada orang Mekah sehingga mereka minta jaminan keamanan kepada Nabi. Kamu ini harus tahu gambaran Mekah pada waktu itu. Ini Mekah itu ya waktu itu masih serupa dengan waktu sekarang ini. Jadi mereka itu tidak punya sumber kehidupan yang cukup orang Mekah itu. Kebun nggak punya, apa itu sumber air juga sedikit. Jadi makanan orang Mekah itu kebanyakan dari luar, sampai kayu-kayu pun dari luar. Rihlatas syita'i was-shaif. Mereka itu kehidupannya bergantung dengan perdagangan keluar. Maka Sayyidina Abbas ini mencari-cari orang, barangkali ada orang Mekah cari kayu, barangkali ada orang yang mau ke Mekah bawa susu atau punya hajat apa sehingga memberitahu kepada orang Mekah bahwa Rasulullah akan datang dengan bawa pasukan. Paham maksudnya? Qala rawi mengatakan fa wallahi mengkadimi Allah. Ini sesungguhnya aku lasi sungguh aku berjalan alaiha atas bagalnya Rasulullah. Wa altamisul dan aku mencari ma kharasulahu perkara yang keluar untuknya, yaitu mencari orang yang bisa memberitahu ahli Mekah mengenai kedatangan Rasulullah. Sami itu tiba-tiba aku mendengar kalam Abu Sufyan wa Budal bin Warqa. Kalamnya Abu Sufyan dan Budal bin Warqa. Wa ma yataraja'an. Keduanya saling berbicara, saling jawab-jawab. Tak saling jawab-menjawab. Wa Abu Sufyan yaqul, sedangkan Abu Sufyan mengatakan, "Mara itu kal yaum qattu." Aku tidak pernah melihat seperti hari ini sama sekali. Nironan, api-api unggun, wala askaron, dan tidak melihat perkemahan. Aku tidak pernah melihat api-api unggun dan perkemahan yang sebanyak ini. Maksudnya api unggun itu ya api unggunnya pasukannya Rasulullah itu. Perkemahannya Rasulullah itu. Karena pada waktu itu Rasulullah itu menyuruh setiap orang bikin api unggun semua. Sehingga tampak pasukan itu begitu banyak sekali untuk menakut-nakuti orang Mekah itu supaya mereka tidak ada semangat untuk perang. Ini juga pelajaran juga buat kamu. Jadi orang itu menampakkan banyaknya umat Islam ini penting. Seperti kamu disuruh di markas malam istimewa, datang ke markas supaya tampak orang dakwah itu banyak, itu ya juga bagian daripada hikmahnya dakwah, supaya orang semangat kepada perjuangan. Tapi kan kamu kan tidak paham itu. Alah, untuk apa saya tidak petugas bayan? Sehingga akhirnya sudah nggak dapat pahala, nggak ikut andil di dalam perjuangan.
Qala Abbas mengatakan yaqulu berkata Budel. Hadi Allah niran Khuza'ah hamasyatha al-harb. Hadi Allah niran Khuza'ah, api-api unggunnya orang kabilah Khuza'ah. Hamasyatha, telah membakar orang-orang Khuza'ah itu al-harbu perang. Maksudnya mereka dalam perang, karena Khuza'ah ini baru saja perang dengan orang Quraisy memang. Sehingga Bidal ibn Warqa itu mengatakan, oh ini api unggunnya orang Khuza'ah ini, yang mau perang ini, yang dibakar oleh perang ini. Yang saya katakan tadi, orang Quraisy menyalahi janji Sulh Hudaybiyah, yaitu karena orang Quraisy menyerbu orang Khuza'ah. Orang Khuza'ah ini orang kafir, tetapi mereka ikut kelompok Madinah. Qala Abbas mengatakan yaqul Abu Sufyan Khuza'ah wallah adzal wa al-amr min an takun hadinirun wa askara. Khuza'ah itu kok bila Khuza'ah wallah demi Allah adzalu lebih hina wa al-amu dan lebih tercacat min antakuna dari adanya hadiniron. Hadhihi api-api unggun ini niron api unggunnya wa askaroha dan perkemahannya. Maksudnya Khuza'ah enggak mungkin sampai sekian. Khuza'ah itu api unggunnya, pasukannya sampai sekian enggak mungkin. Dia itu lebih hina, lebih tercacat. Maksudnya kekuatan Khuza'ah itu enggak akan sampai segini ini, kata Abu Sufyan. Qala Sayyidina Abbas mengatakan, "Fa'araftu sautahu, maka aku kenal dengan suaranya Abu Sufyan. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Aba Handalah. Fa'arafa, maka dia kenal sauti suaraku. Faqala, maka dia mengatakan, Abul Fadl, kamu Abul Fadl. Abul Fadl itu kunyahnya Abbas. Fakultu, maka aku mengatakan, naam ya. Fakultu na'am. Faqala, maka Abu Sufyan mengatakan, malaka, kamu ada apa? Malaka, apakah yang ada bagi kamu? Maksudnya kamu ngapain kamu datang ke sini? Kenapa kamu datang ke sini? Fidaka abi wa ummi, ayahku ibuku aku korbankan untuk engkau. Ini sebagai kata-kata setia. Fidaka abi wa ummi maksudnya kata-kata setia, aku korbankan ayah dan ibuku untuk engkau. Maksudnya saya ini senang sekali dengan kamu ini, gitu. Kenapa kamu kok datang ke sini? Karena ini Sayyidina Abbas ini adalah orang Bani Hashim. Dan Abu Sufyan itu tahu bahwa Sayyidina Abbas ini memang walaupun tidak terang-terangan memang membela Rasulullah gitu. Waktu itu Abu Sufyan belum tahu kalau Abbas sudah masuk Islam. Fakultu, maka aku mengatakan, waihak, celaka engkau, kasihan engkau. Waihak, kasihan engkau ya Abu Sufyan. Ada Rasulullah finnas. Ini adalah Rasulullah SAW finnasi di kalangan manusia, bersama manusia, maksudnya bersama pasukannya. Wa sabaha Quraisy. Bahaya ini mengancam orang Quraisy. Wallahi demi Allah. Qala Abu Sufyan mengatakan, famal hilah, maka apa usaha yang bisa kita buat? Fidaka bi ummi. Qala Sayyidina Abbas mengatakan, qultu, aku mengatakan, la in dufirubika, sungguh bila engkau ditangkap, la yudrobanna unukuka, sungguh pasti akan dipenggal kepala engkau. Farkab, maka naiklah kendaraanmu ma'i bersamaku. Hadil baglah.
Farkab maka naiklah ma'i bersama aku hadil baglah bagal ini. Hatta atia sehingga aku datang bika membawa engkau Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Fa asta'minahu maka aku minta jaminan keamanan bagi Nabi laka untuk engkau. Qala Sayyidina Abbas mengatakan, Faroqiba maka Abu Sufyan telah menunggang bagal khalfi di belakangku. Maksudnya diboncengkan. Waraja'an dan kembali sahibau dua temannya Abu Sufyan kembali ke Mekah. Wa haraqtu dan aku memacu bagal bi dengan membawa Abu Sufyan. Wa qala mamaratu maka setiap aku lewat dinarin dengan unggun min niran muslimin dari api-api unggun umat Islam, qalu mereka mengatakan man hada? Siapa ini? Fa idza ra'au bila mereka melihat baglat Rasulullah, bagalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu maka mereka mengatakan amru Rasulillah ala baglati. Ini adalah pamannya Rasulullah di atas bagalnya Rasulullah. Jadi mereka lebih kenal dengan bagalnya daripada pada Sayyidina Abbas. Ini baru. Atamaratu sehingga aku berlalu binari Umar bin Khattab dengan api unggunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala maka berkatalah Umar, "Man hadza? Siapa ini?" Wa qama ilayya. Dan Umar berdiri kepada aku. Falamma ra'a maka ketika Umar melihat Abu Sufyan ala ajil baglah di sebelah belakangnya bagal bonceng. Qala maka Umar mengatakan Abu Sufyan aduullah. Ini Abu Sufyan musuhnya Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi amkanallahu minka, yang Allah telah memberikan kesempatan, memberikan kekuasaan kepada engkau. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuasaan atas engkau dengan tanpa akad dan tanpa perjanjian. Alhamdulillah kamu kok datang ke sini dikuasakan oleh Allah kepada aku tanpa kamu membuat perjanjian lebih dahulu sehingga saya menyembelih kamu pun halal. Alhamdulillah kamu datang ke sini kok belum ada perjanjian dulu. Tsumma kharaja yashdadu. Kemudian Umar keluar yashdadu dengan lari nahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waraqatu dan aku memacu al-bagata bagal fasabaqathu maka bagal itu mendahului Umar. Bima tasbiqur dabatu ar-rajul al-bati, dengan mendahulinya tunggangan kepada laki-laki yang lambat. Jadi saya memacu bagalnya Rasulullah kepada Rasulullah, dan Sayyidina Umar juga lari mau menghadap Rasulullah, mau minta izin untuk membunuh Abu Sufyan ini. Tetapi saya pacu sehingga bagal itu mendahului Umar sebagaimana mendahulinya binatang atau kendaraan kepada orang yang lambat. Jadi maksudnya bagalnya itu cepat sekali melebihi Sayyidina Umar gitu loh. Fatahamtu anil baglah, maka aku turun dengan cepat dari bagal. Fadakhaltu ala Rasulillah, maka aku masuk kepada Rasulullah SAW. Wadakhala Umar, dan masuk juga Umar. Faqala ya Rasulullah, ada Abu Sufyan, ini Abu Sufyan. Qad amkanallahu minhu, Allah telah memberikan kekuasaan atas Abu Sufyan, memberikan kekuasaan kepada kita atas Abu Sufyan. Memberikan kekuasaan kepada kita atas Sufyan bi ghairi aqdin wal adin, tanpa akad, tanpa perjanjian. Fada'ni fali adrib unuqahu, maka biarkanlah aku, maka aku akan penggal kepalanya. Fakultu, maka aku mengatakan, Abbas, ya Rasulullah, ini qad ajartuhu, aku telah
melindungi Abu Sufyan. Jadi tertib di dalam agama ini kalau orang kafir itu dilindungi oleh satu orang Islam, maka orang Islam lain tidak boleh mengganggu. Maka Abu Sufyan, Sayyidina Abbas mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, saya lindungi Abu Sufyan ini. Maka usulan Umar itu enggak bisa diterima. Kemudian aku duduk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu la wallah la yunaji alailah rajulun duni. Faqultu, maka aku mengatakan la wallah, demi Allah, ini letak kita aja, la yunaji, tidak akan berbicara dengan Rasulullah alaihi malam ini rajulun seorang pun duni selain aku. Rajulun seorang pun duni tanpa aku. Tidak boleh ada orang bicara kepada Rasulullah malam ini kecuali harus bersama aku. Karena Sayyidina Abbas itu takut bahwa Umar akan terus mendesak Nabi untuk membunuh Abu Sufyan. Maka Sayyidina Abbas ini malam ini tidak ada seorang pun boleh bicara dengan Rasulullah tanpa aku, mesti harus bersama aku. Qala, Sayyidina Abbas mengatakan, falam aktsara, ketika banyak bicara Umar bisa ini dalam masalah Abu Sufyan, qultu, maka aku mengatakan, mahlan ya Umar, pelan ya Umar, ama wallah illau kana min rijali bani Adi bin Ka'ab ma qulta hada. Malanya Umar, pelan hai Umar, tahan diri hai Umar, ama wallah, demi Allah, in lau kana, sungguh bila adanya Abu Sufyan itu min rijali bani Adi bin Ka'ab, dari tokoh-tokoh bani Adi bin Ka'ab, yaitu kabilah kamu, ma qulta hada, tentu kamu tidak akan mengatakan ini. Walakin akan, tapi engkau arafta, engkau mengetahui, anau bahwasanya Abu Sufyan min rijali Bani Abdul Manaf, dari tokoh-tokoh Bani Abdul Manaf. Ini Sayyidina Abbas ini memang orang yang cerdik sekali. Jadi untuk menahan Sayyidina Umar ini, Sayyidina Umar dituduh macam-macam oleh Sayyidina Abbas. Kamu itu keras-keras sama Abu Sufyan kan ini karena dia bukan kabilah kamu. Coba kalau dari kabilah kamu, nanti kamu kan tidak bilang gitu itu. Nah, Sayyidina Umar ya sangat berat menerima perkataan seperti ini. Karena beliau tidak seperti itu. Faqala, maka berkatalah Sayyidina Umar, mahlan, tahan diri ya Abbas. Wallahi, demi Allah, la islamuka, sungguh Islam engkau, yauma aslamta, pada hari kamu masuk Islam, ahabu ilayya, lebih menyukakan kepada aku min Islam abi, daripada Islamnya ayah saya sendiri. Lau aslama, seumpama dia masuk Islam. Kamu itu masuk Islam itu lebih aku sukai daripada seumpama ayahku sendiri masuk Islam. Wa ma bi ila anni qad araftu, dan tidak ada yang ada dalam diriku kecuali aku tahu anak Islam, maka bahwa saya Islam engkau, karena ihabba ila Rasulillah, ada lebih menyukakan kepada Rasulullah min Islamil Khattab, daripada Islamnya Khattab ayah saya. Jadi saya ini enggak ada pikiran-pikiran suku-suku begitu Abbas. Masuk Islam kamu itu lebih saya sukai daripada masuk Islam ayah saya sendiri. Karena masuk Islamnya kamu lebih menyukakan Rasul daripada Islamnya ayah saya. Kok kamu nuduh aneh-aneh? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhhab bihi ila rahlika ya Abbas. Idhhab, pergilah bihi dengan bawa Abu Sufyan ila rahlika, ke pondokan engkau, ke kemah engkau ya Abbas. Fa idza asbahta, bila engkau telah pagi-pagi, fa'tini bi, maka datangilah aku dengan bawa Abu Sufyan. Pada waktu maka aku pergi bi dengan bawa Abu Sufyan ila rahli, ke perkemahanku. Fabatan indi, maka dia menginap di sisiku. Falamma asbahka, ketika dia masuk waktu pagi, godautu, maka aku berangkat pagi-pagi bi dengan Abu Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syahadatu Abi Sufyan bi kamali khuluqi alaihi salam wa dukhulu fil Islam. Persaksian Abu Sufyan dengan bahwasanya dengan kesempurnaan akhlaknya Rasulullah SAW dan masuknya Abu Sufyan kepada Islam. Ya, Abu Sufyan menyaksikan bahwa sempurna akhlaknya Rasulullah dan kemudian masuk Islam.
Dia bersaksi, saya bersaksi bahwa engkau ini sempurna akhlaknya, maksudnya begitu. Falamma ra'ahu, ketika melihat Abu Sufyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, maka Rasulullah mengatakan, "Waihak, kasihan kamu ya Abu Sufyan, alam yakni, apakah belum waktunya laka bagi engkau anta syada untuk engkau bersaksi alla ilaha illallah." Qala, Abu Sufyan mengatakan, "Biya ma akramaka, alangkah mulia engkau, wa ahlamaka, dan alangkah lembut engkau, wa ausalaka, dan alangkah menyambungnya engkau dengan sanak famili engkau. Laqad dhanantu, sungguh aku menyangka, an bahwasanya laukana, seumpama ada ma'allahi, bersama Allah, ghairuhu, selain Allah yang jadi Tuhan, laqad aghna anisya, sungguh dia pasti akan memberikan manfaat kepada aku sesuatu." Hei Abu Sufyan, apakah belum waktunya engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Maka Abu Sufyan mengatakan, Abu Sufyan ini orangnya terus terang apa adanya aja. Alangkah mulia engkau ya Muhammad, alangkah lembut engkau, alangkah engkau menyambung sanak famili engkau. Sungguh saya berkeyakinan, seumpama bersama Allah itu ada Tuhan selainnya, pasti dia sudah akan memberi manfaat kepada aku. Saya kok kalah terus ini, membela berhala kok kalah terus. Ini menunjukkan selain Allah memang tidak ada Tuhan. Maksudnya begitu. Qala, Nabi mengatakan, "Waihak, kasihan kau ya Abu Sufyan. Alamnya ini apakah dulu belum waktunya laka bagi engkau anta'lama untuk kamu tahu ani Rasulullah bahwasanya aku utusan Allah." Qala, Abu Sufyan mengatakan, "Bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa akramaka wa ausalaka." Hadhihi, masalah ini bahwa engkau utusan Allah, wallahi demi Allah, kana fi nafsi, adalah dalam hati, minha, dari masalah ini, syai'un, sesuatu, fatalan sampai sekarang. Kalau masalah ini engkau ini utusan Allah, saya kok masih ragu. Jadi Abu Sufyan terus terang aja, dalam hatiku ada sesuatu, maksudnya saya belum yakin betul. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah itu ya, semua ada Tuhan selain Allah itu pasti sudah membantu saya. Jadi kalau engkau ini utusan Allah itu dalam hati saya kok masih belum mantap betul. Masya Allah. Di depan Rasulullah dia bilang begitu. Qala Abbas radhiyallahu anhu, "Waihak, celaka engkau ya Abu Sufyan, aslim masulah Islam, wasyhad an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, qabla ayudraba unukuka, sebelum dipenggal kepala kamu." Qala Abbas mengatakan, "Fasyhida syahadatul haq wa aslama," dan dia masuk Islam. Jadi ya dohirnya ini ya agak terpaksa sedikit. Jadi orang tuh pertama kali kepaksa sedikit enggak apa-apa, lama-lama jadi wali juga akhirnya. Jadi kalau orang mau atau tidak kamu istighosah, tak tempiling dah semua ora gelem, ngono ae. Engko sesuk ya krasa dhewe. Ya ta? Jadi wong iki dipeksa kuwi ya ning dalile. Aja kok demokrasi mbok gawa ning pondok rusak jagate. Nah, demokrasi sini demit tok. Aja dipeksa, gak usah dipeksa jewere kupinge. Nah, ini bagian dari, pokoknya semua itu ada hikmahnya, kamu renungi. Tapi kalau kamu menyimpulkan, kamu tanya saya dulu. Nanti menyimpulkannya keliru kata-kata. Karena untuk menyimpulkan sesuatu itu perlu kita melihat kehidupan Nabi itu secara menyeluruh, baru kita ini bisa menyimpulkan maksudnya apa. Tapi kalau kita tidak memahami kehidupan Nabi, kehidupan sahabat, keadaan-keadaan pada waktu itu, memahami cerita-cerita ini tidak tidak nyambung. Seperti katanya cerita Sayyidina Abbas naik bagalnya Rasulullah itu, coba. Kalau kita tidak tahu kebiasaan orang pada zaman itu kan, apa Abbas ini nggak punya kendaraan atau bagaimana? Kan gitu. Kan kita kan nggak tahu zaman sekarang seperti itu. Itu juga
namanya apa itu dalam perjuangan itu ya. Sebaik-baiknya itu namanya pimpinan itu yang lembut. Dan orang itu kalau jadi petugas, penanggung jawab, orang yang di bawah-bawah pimpinan itu harus yang tegas. Sayyidina Umar sikap tegas, potong aja lehernya. Sayyidina Abbas bersikap lembut tapi tegas. Nama saya Islam, ketok ndasmu kok. Lah, ini kamu renungi ini keadaan ini. Keadaan ini kan membuat maslahat yang luar biasa. Masalahnya jadinya Abu Sufyan itu tambah simpati aja kepada Nabi, itu tambah simpati. Kalau karena Nabi mengatakan iya sudah lepas itu kepala. Jadi orang itu kalau jadi wakil kepala itu yang tegas. Nah, kalau jadi kepala yang lembut. Akhirnya umat ini jadi simpati. Nah paling repot itu ya kalau kepalanya keras, wakilnya lembut. Ini seperti orang bawa pedangnya eor-eor itu, pedangnya tumpul. Nah ini akhirnya umat tidak simpati kepada kepala itu, simpatinya kepada wakil-wakilnya akhirnya jadi mudorot. Ngerti maksudnya? Maka ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelang wafatnya, beliau menunjuk Sayyidina Umar untuk jadi khalifah. Maka banyak orang yang khawatir terhadap keadaan Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar ini orangnya keras sekali. Maka sebagian sahabat mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, engkau memilih Umar yang begitu keras itu untuk jadi khalifah? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, nanti dia kalau jadi khalifah tidak akan keras lagi. Dia keras itu karena dia belum jadi khalifah. Dia ini sikapnya seperti pedang. Dan saya yang memegang pedang itu. Maka pedang itu harus keras. Tapi kalau dia sudah jadi pemegang pedang, dia akan lembut. Nah, nyatanya betul, man. Sayyidina Umar itu setelah jadi khalifah jadi lembut. Sangat lembut. Mendengar anak nangis saja enggak kuat beliau ini. Karena beliau tahu fungsinya. Sekarang tuh saya jadi pemegang pedang, saya harus hati-hati. Kalau dulu saya ini sebagai pedang terserah Abu Bakar, kalau saya ditebaskan akan saya tebas. Kalau saya ini cuman makmur. Ngerti maksudnya ini? Nah, ini hikmah yang sangat dalam ini. Memang kebijaksanaan itu, hikmah itu memang pemberian Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, kalau Allah memilih seseorang untuk sukses dikasih teman-teman yang sesuai, gitu, teman-teman yang sesuai. Siapa yang mau tanya? Nah, silakan. Apa yang dibaca tadi yang tidak bisa dipahami, silakan. Nah, kan ini berkaitan panjang ini cerita ini.
membantu saya. Seumpama ada Tuhan selain Allah, tentu maksudnya berhala-berhala itu, kalau berhala-berhala itu Tuhan selain Allah, memang betul Tuhan selain Allah, tentu sudah membantu saya gitu. Kok saya ini kalah terus, mereka nggak bisa membantu. Paham dah? Apa lagi? Dua temannya Abu Sufyan, Budail bin Warqa, dan satu lagi temannya nggak tahu, nggak disebutkan di situ. Berarti itu bertiga mereka itu, tapi yang satu nggak disebut. Budail bin Warqa ya, itu katanya Abu Sufyan apa ya? Hakim bin Hizam. Ya. Oh iya, Hakim disebut itu. Saya wacan. Ya. Itu disebut itu. Ya, disebut. Tapi di bawah tadi itu tidak disebut. Nah, yang disebut itu cuman pembicaraan antara Abu Sufyan, Abbas sama Budail. Hakim itu tidak disebut di bawah, tapi disebut di atas. Baik. Dan itu kalau kamu baca orang-orang itu ya Abu Sufyan, Budail bin Warqa, Hakim bin Hizam itu kan akhirnya jadi pejuang-pejuang hebat semua itu. Hakim bin Hizam terkenal orang paling banyak sedekah. Sedekah 1000 unta, sekian ribu kambing. Fisabilillah. Padahal asalnya itu loh orang-orang kafir. Jadi memang kita ini betul-betul ajib tuh melihat para sahabat tuh. Bagaimana terjadi perubahan itu luar biasa dalam kehidupan mereka. Kalau dilihat dari segi pendidikannya ya, pendidikan mereka ini cepat sekali kan. Fathu Makkah itu tahun 8. Enggak lama setelah itu Rasulullah wafat, 2 tahun setelah itu wafat. Tapi kok jadi orang-orang yang tangguh-tangguh dalam agama. Maka betul-betul jahat akidah-akidahnya orang Syiah itu. Sayyidina Abu Bakar yang siang malam bersama Nabi selama 23 tahun itu dianggap pengkhianat. Sayyidina Umar yang hari-hari bersama Nabi dianggap pengkhianat. Orang Syiah itu sebetulnya jadinya itu bukan menjelek-jelekan sahabat, jadinya itu menjelek-jelekan Rasulullah yang mendidik sahabat, pendidikannya akhirnya jadi pengkhianat-pengkhianat itu. Karena menjelek-jelekan sahabat itu sama juga dengan menjelek-jelekan yang mendidik mereka, yang mentarbiah mereka. Maka sebetulnya orang Syiah itu secara sembunyi-sembunyi mengingkari Nabi sebetulnya. Mereka
menuduh buruk pada Sayyidina Utsman. Sedangkan Sayyidina Utsman itu loh yang mengumpulkan Quran sekarang ini. Sebetulnya maunya mereka itu apa? Maunya mengingkari Quran sebetulnya itu. Maka jangan kamu bisa ditipu oleh orang Syiah yang katanya cinta Ahlul Bait. Bukan cinta Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait itu orang ahli sunnah itu. Cinta dengan cara yang benar. Sayyidina Ali itu loh selalu bersama Sayyidina Abu Bakar, selalu bersama Sayyidina Umar, selalu bersama Sayyidina Utsman. Jadi pengikutnya yang setia. Bagaimana dikatakan cinta Ahlul Bait itu harus dengan membenci yang lain? Wong Ahlul Bait itu pembela setianya para khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi pemikiran-pemikiran orang Syiah itu pemikiran-pemikiran yang jahat betul. Kamu ini sebagai ahli ilmu harus tahu gitu pemikiran-pemikiran dolah itu. Supaya tidak tertipu. Apa yang terkandung di situ itu. Termasuk seperti orang-orang yang mengatakan bahwa orang Ahlul Bait itu pasti masuk surga dan sebagainya itu. Memang ada hadis-hadisnya, tapi saya belum meneliti hadis itu seberapa kekuatannya. Tapi tentu ini harus dikembalikan kepada aturan umum Ahlul Bait yang mati dalam Islam, maksud begitu. Kalau tidak begitu nanti kan jadi ta'arud antara akidah itu. Zaman ini zaman Masya Allah, zaman ahwa, aliran-aliran itu macam-macam. Dan itu kadang-kadang masuk kepada kita ini dengan jalan kita sendiri. Orang Ahlus Sunnah kan cinta Ahlul Bait, hadis-hadis yang mencintai Ahlul Bait itu juga banyak. Dan ini dimanfaatkan oleh orang Syiah untuk diselewengkan. Sehingga cintanya kepada Ahlul Bait itu tidak sesuai dengan cinta yang positif, cinta yang negatif jadinya. Cinta yang akibatnya merusak agama. Pemikiran orang Syiah itu tidak bisa cinta Ahlul Bait sebelum benci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nah, mereka membuat cita-cita bohong yang bahwa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu mendolimi Sayyidina Ali, mendolimi Siti Fatimah. Itu ditulis di kitab-kitab mereka. Jadi sekarang disebar-barkan di mana-mana. Maka kalau orang itu hanya berpedoman kepada riwayat-riwayat yang tidak jelas, kemudian meninggalkan nas Quran, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu, ya dia akan sesat. Maka ayat-ayat Quran, hadis-hadis mutawatir ini harus jadi pedoman pertama. Kemudian kesimpulan daripada hadis yang macam-macam itu bagaimana? Apa ada itu di kesimpulan-kesimpulannya para imam itu apa ada begitu itu? Nah, itu perlu kamu lihat.
Maksud saya yang kaitan dengan Ahlul Bait itu loh. Jadi perkara yang tidak ma'ruf di kalangan para sahabat, tidak ma'ruf di kalangan para imam itu pasti memadah hadis itu ya dhaif atau mu'awwal. Hadis atau mu'awwal. Innama yuridullah yudhiba ankum risa alal bait wa yutahhirakum tadhira. Yuridu di sini maksudnya apa? Karena dalam Quran itu yuridu juga banyak. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridu yakhuffa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini iradah syar'iyah apa iradah takwiniyah? Kalau itu iradah takwiniyah sebagaimana yang dikatakan orang Syiah, berarti semua ahlul bait mesti suci semua. Enggak ada orang ahlul bait maksiat berarti. Tapi kan ada orang ahlul bait maksiat toh. Berarti iradah di sini iradah tasyri'iyah, maksudnya hei ahlul bait jadilah kamu orang-orang suci. Bukan terus dikatakan ahlul bait itu suci tidak mungkin maksiat, yaitu kesimpulan yang tidak dikenal oleh para imam itu. Nah, seperti itu loh. Jadi kalau berdebat orang Syiah itu jangan anu aja. Dan ini disebut oleh orang ahli sunnah juga yang seperti itu. Itu Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Asyaraf Al-Mu'abbad itu juga jadi terpengaruh dengan pendapat-pendapatnya orang Syiah itu. Orang ahlul bait itu bagaimanapun dosanya, ya tetap saja tetap saja dia ini masuk surga. Bukan karena amalannya, bukan karena istighfarnya, bukan dia karena ahlul bait itulah dia mesti masuk surga. Nah itu walaupun juga beliau ini punya alasan, tapi alasan beliau ini tidak ma'ruf di kalangan orang-orang dulu gitulah ya. Jadi umat Islam ini ada dua golongan. Ada golongan yang cinta ahlul bait sampai kelewat batas. Orang ahli sunnah ini maksud saya, bukan orang Syiah. Kalau orang Syiah itu memang sudah kufur. Ya. Orang ahli sunnah cinta ahlul bait sampai kelewatan, kayak orang-orang Yaman itu. Sampai kelewatan sehingga seolah-olah ahlul bait itu sudah di luar aturan apapun. Ada orang-orang yang sama sekali tidak menghiraukan ahlul bait kayak orang Al-Irsyad itu. Mengingkari wujudnya ahlul bait. Itu juga keliru karena hadis-hadis mengenai ahlul bait itu disebutkan dalam hadis-hadis sahih di dalam Muslim, di dalam Tabrani, di mana-mana. Mencintai ahlul bait itu harus. Kalau enggak cinta sama ahlul bait itu gimana cinta kita pada Nabi? Tapi cintanya yang positif, jangan cinta yang terus merusak itu. Karena ada hadis itu tidak akan masuk neraka salah satu orang ahlul bait. Ini maksudnya hadis itu bagaimana? Ya ahlul bait yang hakiki maksudnya, yang mati dalam keadaan Islam. Bukan walaupun kafir juga terus tetap ahlul bait kan tidak. Paham tuh ikhwan? Ini kamu itu harus tahu loh begini nih. Kalau nggak tahu nanti dipengaruhi orang-orang tiba-tiba loh. Oh tiba-tiba ini hadisnya toh, tiba-tiba ya bener toh. Terus akhirnya kita ini nyeleweng. Ya khairul umur awsatuha.
Pokoke nek akidah pokoke apa kuwi gak makruf ning kalangane jumhurul ummah wis jelas-jeleweng meneh wis. Apa ya kan? Termasuk orang Wahabi termasuk golongan yang miring pikirannya terhadap Ahlul Bait itu. Ada kecenderungan benci pada Ahlul Bait, ini juga keliru. Dimulai dari Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah sendiri itu pandangannya kepada Sayyidina Ali itu banyak keliru. Sayyidina Ali itu bertentangan dengan nas, tindakannya sebagainya itu. Padahal Nabi mengatakan orang yang benci Sayyidina Ali itu ya orang munafik. Tapi cinta yang kayak orang Syiah atau kayak sebagian ahli sunnah yang terus mengadakan akidah-akidah baru itu ya gak benar. Sampai benci Ahlul Bait kayak Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya itu juga dhalal. Yang benar itu ya cinta sama Ahlul Bait, tetapi cintanya itu jangan sampai ngerusak aturan, wis sering-sering ngono kuwi. Itulah kita Ahlussunnah. Apa ya kan? Dah, subhanallah. Dia